Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Sehat semua ya? Sehat. Kelihatan ceria sekali pagi ini. Iya Pak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Albi Pak. Salbi. Ayo Mas Salbi, dipimpin seperti biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, baik, terima kasih Mas Salbi ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masih semua Pak. Masuk semua. Baik, saya kemarin kayaknya ada ini ya. Ada Mas Rizal. Kemana sekarang? Pindah sekolah? Iya Pak, baru pindah. Oh, baru pindah. Kenapa katanya? Alasannya kenapa? Dibully Mas Hanif Pak. Enggak Pak, itu orang tuanya pindah keluar kota kerjanya. Oh. Yang dibully ya, tidak baik membuli itu. Kita tidak ada yang membuli Pak. Baik, saya absen ya. Ya. M Kanif. Nanti Pak. Iya. Insan Bali. Coba. M Albi Albaiti. Hadir. Baik, minggu kemarin kita membahas tentang nabi-nabi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rukun Islam. Coba kita kembali ke pembelajaran minggu kemarin. Nabi itu ada berapa yang kita ketahui? 25 Pak. Ada 25. Coba. Nabi itu ada 25. Coba sebutkan yang pertama. Nabi Adam. Nabi Adam. Kalian sudah hafal semua? Enggak. Albi Pak, hafal semua Pak. Ya, kan belum hafal ya, kita tulis. Yang kedua, Nabi Idris Pak. Nabi Idris. Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi Isa Pak. Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Lupa Pak. kita urutkan saja. Yang keempat, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, 10, Yakub, 11, Yusuf, Zakaria. Ayub, 13, Zakaria. Nabi Shu'aib. Baik. Nabi Musa,
Selanjutnya Nabi Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Baik, kalian ada yang sudah hafal? Belum Pak. Jadi Bapak ada cara cepat biar kalian hafal nabi-nabi, karena penting banget kita mengetahui semua nabi 25 nabi ini. Kalian kan muslim semua ya. Jadi langkah baiknya kita mengetahui semua nabi, hafal semua 25 nabi ini. Bapak ada lagu cara menghafal 25 nabi ini. Saya contohkan dulu, nanti kalian tiru ya. Baik, Pak. Jadi yang pertama, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Coba ditiru bersama-sama. Ayo, Iya Pak. semuanya fokus ke depan. Lupa. Bareng ikuti saya, bareng sama saya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Sudah bisa? Belum Belum. Pak. Kita kalian bisa dihafalkan di rumah saja ya. Iya Pak. Tanya ini kan tema kita minggu lalu. Jadi sia-sia kalau kita nggak hafal. Boleh saya hapus ya. Kita ganti ke materi yang akan kita pelajari sekarang. Jadi materi kita hari ini yaitu rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Coba Mas Hanif. Ada Ada 5 berapa? Pak. Ada? Ada 5. Ada 5. Coba yang pertama apa? Syahadat. Syahadat. Yang kedua apa Mas Albi? Tidak tahu. Yang tahu siapa? Rukun Islam yang kedua siapa? Apa? Mas Wali. Sholat, Pak. Bagus Mas Wali. Belajar ya di rumah Mas Wali, kok bisa tahu? Iya. Oh bagus Mas Wali. Saya rajin, Pak. Yang kedua Sholat. sholat.
Yang ketiga, Zakat. yang ketiga, Zakat. zakat. Iya Pak, zakat Pak. Zakat Pak. Oh iya, Apa yang ini? ketiga zakat. Yang keempat, Bapak nggak Puasa. puasa. Lupa saya. Yang kelima, apa yang kelima? Naik haji Naik bagi yang haji. mampu. Naik haji. Haji nggak bisa dinaiki Pak. Oh iya, antara Bagi haji. urutan antara ini bisa ada ada yang berbeda, ada yang puasa duluan, ada yang zakat duluan. Karena seperti itu berbeda-beda. Naik haji, Haji nggak bisa dinaiki Pak. haji bagi Bagi yang mampu. Bagi haji bagi yang mampu. yang mampu. Jadi ada berapa Mas Albi? Ada 5 coba sebutkan. Tadi Mas Albi tidak bisa menyebutkan, coba sekarang dibaca. Syahadat, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Nanti dihafal lagi ya Mas Albi. Kalian sudah dewasa, jadi harus hafal rukun Islam. Iya masih SD kan? Ini kan udah kelas 3 kan? Nah, ya kelas 3 SD itu harus hafal. Murid bapak harus pintar-pintar. Hanif Pak pintar Pak. Hanif ini emang pintar kok. Pintar Bu. Baik. Ke rukun Islam yang pertama. Yang pertama ada syahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Tak Pak, lupa. Kali tahu bunyi syahadat seperti apa? Lupa Pak. Lupa. Ini saya tulis. Muhammad Rasulullah. Jadi bunyinya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? Yang terakhir. Jadi syahadat itu adalah persaksian yang di dalamnya terkandung makna bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi apabila seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat ini,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eh, maka dia akan menjadi seorang muslim. Jadi syarat jadi seorang muslim itu yang pertama yaitu harus bersyahadat dulu. Syahadat ini adalah bagaikan pintu ya, pintu utama bagi seorang yang akan masuk agama Islam. Sudah mengucap syahadat, maka seorang muslim harus melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi seperti itu ya syahadat ya. Yang kedua yaitu sholat. Siapa di sini yang sholatnya tepat waktu, terus sholatnya 5 waktu dikerjakan siapa? Mas Fadil. Mas Fali. Yang lain? Masih Yang lain masih belum. Lain-lain, Pak. Astagfirullahaladzim. Sholat ya. Ya Pak. Sholat yang kita wajib kita lakukan itu ada berapa? Ada berapa waktu? Ada 5. Ada 5 waktu. Yang pertama ada Subuh. zuhur. Terus ada asar, maghrib, Isya, isya, subuh. dan subuh. Fali, seperti apa Fali kok bisa menjalankan sholat 5 waktu terus, tidak seperti teman-temannya yang lain? Itu Pak, saya itu kan tinggalnya sama Hanif ya. Kalau waktunya sholat subuh itu saya dibangunin. Terus saya bangun, terus orangnya tidur lagi Pak. Astagfirullah, Sanib tidak boleh seperti itu ya. Sanib seorang muslim. Muslim Pak. Muslim. Jadi kewajiban seorang muslim itu melaksanakan sholat. Sholat. Dan sholat itu ada berapa waktu? 5 Pak. Yang biasanya Mas Hanif kerjakan itu berapa waktu? 5. 3 Pak. Berapa waktu? 5 Pak. Sholat subuh Iya, sholat subuh. dikerjakan. Bohong Pak. Bohong Pak. Paling yang bohong Pak. Di sholat itu juga jadi penghubung antara kita dengan Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu meliputi perbuatan. Sholat itu tindakan atau perbuatan dalam ibadah yang gerakannya dimulai dengan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, lalu dilanjutkan dengan iftitah, lalu ruku, sujud sampai ke tasyahud akhir. Seluruh umat Islam wajib melaksanakan sholat yang juga merupakan panggilan Allah, seperti yang kemarin dijelaskan oleh Bapak Guru Fali. Panggilan sholat itu ditandai dengan adanya Azan. azan. Namanya kok sama kayak nama saya ya Pak ya? Iya, beliau itu luar biasa banget. Orangnya Jadi sama, yang Pak. namanya Fali itu biasanya pinter-pinter. Orangnya sama Pak. Orangnya sama. Beda dong. Yang malas itu namanya Hani Pak biasanya Pak. Tidak boleh seperti itu. Kita doakan saja teman kita semoga menjadi orang yang lebih baik ke depan. Amin, amin ya Allah. Ya, jadi dengan menjalankan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu setiap hari, maka seorang muslim juga dianggap sudah menjalankan seluruh ibadah. Dalam gerakan dan juga bacaan di dalam sholat, kita juga berzikir, bertasbih, berdoa, tilawah, bersujud dan bertakbir hanya kepada Allah. Nah, di dalam sholat itu juga terdapat tadi syahadat. Ada bacaan syahadat dalam sholat. Jadi setiap kita sholat pasti kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang dimana 2 kalimat syahadat itu tadi adalah
pintu bagi seorang muslim. Jadi Islam ini adalah agama yang sifatnya rahmatan lil alamin dan memberi banyak kemudahan. Jika tidak sanggup untuk sholat sambil berdiri, ada kemudahan dalam Islam. Jika tidak sanggup untuk sholat sambil berdiri, maka bisa digantikan dengan duduk saja. Apabila tidak bisa duduk, kita bisa sambil berbaring. Apabila tidak bisa dengan berbaring, kita bisa menggunakan dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa semuanya, kita tinggal menguburnya. Sholati. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga ya, itu zakat. Zakat ini menjadi salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Biasanya juga dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu menyisihkan sebagian rezeki yang selama ini diperoleh untuk dibagikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan itu? Saya tahu. Yang dimaksud di sini orang yang miskin, Bang. miskin, orang yang Orang fakir, terus orang yang mempunyai hutang, orang yang dalam dalam perjalanan. perjalanan, musafir, itu musafir atau orang yang dalam perjalanan. Kalau yang dilaksanakan pada bulan Ramadan biasanya disebut zakat Zakat fitrah. fitrah. Jadi zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayar oleh umat muslim menjelang Idul Fitri tiba. Selain ada zakat fitrah, ada juga yang namanya zakat mal, yaitu sebagian dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk nantinya diberikan kepada golongan orang yang khusus dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Mengeluarkan zakat akan menghindarkan kita dari sikap pelit dan akan mengajarkan manusia untuk lebih peka dengan lingkungan sekitar. Kemudian hargai apapun bentuknya sesudah kita peroleh apapun kondisinya. Tujuan membayar zakat salah satunya yaitu untuk membantu orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi. Baik, yang terakhir, rukun Islam yang terakhir yaitu naik haji bagi yang mampu. Di sini ada yang udah haji. Kemarin itu ada yang saya ada berita itu 2 bulan udah haji. Di sini ada yang udah haji. Belum ya. Makanya syarat dari haji itu harus balik dulu. Nggak ada yang namanya 2 bulan itu sudah haji. Mungkin dari orang tua kalian ada yang sudah pernah haji? Belum, Pak. Kalau belum pernah haji, mungkin di antara kalian ada yang pernah menerima zakat? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Jadi saya jelaskan haji itu merupakan salah satu ibadah yang aspeknya paling besar. Dalam aspek ibadahnya terkumpul semua, baik dalam fisik atau badaniah, qalbiyah atau hati, dan juga maliyah atau finansial. Jadi makanya naik haji itu disebut ibadah yang paling besar, soalnya yang harus kita persiapkan itu fisik, keuangan, finansial, terus mental, dan lain-lain. Mentalnya ini sudah kuat, Pak. Ya, mental Hanif sudah siap. Apakah secara finansial Hanif sudah siap? Belum, Pak. Nah,
Jadi syarat-syarat haji itu juga ya, semuanya tercukupi, semuanya siap. Jadi apabila kemampuan finansialnya dengan kesehatan yang mumpuni, maka disarankan untuk menunaikan ibadah haji. Maka lakukanlah ibadah haji dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, maka Allah akan memberi segalanya kemudahan dalam menjalankan ibadah tersebut. Jangan kalian ibadah haji kalian mampu secara fisik, secara mental, secara finansial, tapi tujuan kalian, niat kalian beda, hanya untuk kebutuhan. Kalau sekarang itu kebutuhan konten, untuk pamer, tidak dengan niat lillahi ta'ala. Adapun manfaat dari naik haji adalah menjadi tempat untuk bertukar ilmu dan juga pandangan, karena manusia memiliki beragam ras, warna kulit dan negara yang semua berkumpul di Mekah. Jadi enggak hanya orang Indonesia yang ke sana. Dari semua negara itu yang ada yang beragama Muslim itu banyak yang di sana, banyak yang pergi haji ke Mekah. Baik, ada yang ditanyakan mengenai rukun Islam ini? Gak ada ya? Coba saya ulangi. Saya ulangi, ya diperhatikan. Coba kali, bagaimana bunyi syahadat? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus. Coba hanya artinya seperti apa arti dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi bahwa dia tak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang sudah ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jadi saya beri tugas kalian tadi ya. Tugas yang pertama, kalian tetap menghafal 25 nabi. Terus kalian setiap hari, saya tunggu untuk minggu depan, setiap hari kalian mendokumentasikan ibadah kalian, sholat kalian. Jadi setiap kalian sholat, kalian dokumentasikan bahwa saya sudah selama seminggu ini sholat saya full, sholat saya tepat, 5 waktu saya kerjakan semua, seperti itu. Paham ya? Mbak. Jadi sekian dari pelajaran kita hari ini. Kalian jangan lupa tetap belajar. Tugasnya dikerjakan. Ya, Pak. Semoga kalian tetap diberi kesehatan agar Amin. kita bisa tetap belajar di kemudian hari di minggu depan mungkin. Kita akan ketemu di minggu depan ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, biasanya sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha